Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas atau mereview jurnal tentang Stakeholder and Merge and Acquisition Research, a Structured Literature Review dari Simon Segel, James Guthrie, and Johannes Dumay. Kelompok kami yang pertama yakni ada Ali Saifuddin dengan NPM 139, Tri Ayudhira Rahmadani NPM 140, Igusti Ayudhira Yosefa NPM 151, Olivia Nur Rahmawati NPM 153, Sri Wahyuni Wulandari NPM 155, dan yang terakhir Novel Bayu Ardana NPM 269. Abstrak. Artikel ini adalah literatur review yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan merger dan akuisisi atau M&A untuk mengembangkan wawasan bagaimana penelitian ini mengembangkan pemikiran kritis dan menyusun kerangka untuk dimanfaatkan pada penelitian yang akan datang. Melalui pendekatan Structural Literature Review atau SLR menemukan bahwa penelitian topik ini mulai memperluas penelitiannya ke menginvestigasi perbedaan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pendekatan analitis, metode penelitian, dan juga pengetahuan. Publikasi akuntansi dan keuangan seringkali melupakan pemegang saham non-pengendali ketika melakukan riset merger dan akuisisi. Literatur didominasi dari analisis hubungan tak langsung yang mengutamakan efek merger dan akuisisi atau M&A kepada para pemegang saham, investigasi hubungan internal stakeholder dan eksternal stakeholder, dan memunculkan hubungan kompleks antara proses merger dan akuisisi dan juga pemangku kepentingan. 1. Introduction. Pada section ini akan menggarisbawahi pengenalan tentang hubungan M&A, merger dan akuisisi, dan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan juga penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada topik ini. Berdasarkan penelitian Freeman 1984 dan Sitkin 1986, ini adalah penelitian mengenai observasi hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder, merger, dan akuisisi. Jadi Freeman dan Sitkin itu mencari tahu hubungan antara ketiganya, berasal dari perspektif oleh stakeholder, dan kemudian mendorong penelitian ini untuk meneliti stakeholder dan mengutip pengambil alihan sebagai 10 tantangan pertama yang memerlukan pendekatan stakeholder hingga manajemen. Lalu, menggunakan metode pendekatan review literatur yang terstruktur, jurnal ini menyediakan hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan hubungannya dengan merger dan akuisisi atau biasa disingkat M&A. Peneliti merangkum artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan mulai tahun 1985 sampai Agustus 2019 mengenai hubungan pemangku kepentingan atau stakeholder dan merger serta akuisisi. Kesadaran bahwa hubungan pemangku kepentingan dalam merger dan akuisisi adalah sesuatu yang penting untuk penelitian dan juga untuk praktisi yang terlibat dalam hubungan stakeholder, merger, dan akuisisi. Dan juga tak terbatas hanya dalam akuntansi dan keuangan saja, namun juga ada alasan lain. Yang pertama, ada ketertarikan dalam akar M&A dari prevalensi dan perbedaan keduanya signifikan. Karena aktivitas merger dan akuisisi ini sangat masif dan juga nilainya sangat besar, hampir 4 triliun dolar diumumkan dalam transaksi global selama 3 tahun terakhir. Kedua, adanya kesadaran yang tumbuh bahwa merger dan akuisisi itu juga dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders. Sehingga terjadi pelebaran materi-materi penelitian untuk mencari tahu konsekuensi yang dimiliki oleh pemangku kepentingan, untuk membantu juga memahami kompleksitas, opportunity, dan obstacle yang ada pada merger dan akuisisi. Kerap kali merger dan akuisisi ini juga dipenuhi dengan ambiguitas politik dan juga fragmentasi riset tradisional yang susah untuk memberikan keadilan. Kemudian adanya pertumbuhan kesadaran dalam hubungan antara stakeholder atau pemegang saham dan merger dan akuisisi. Nah, karena terjadi pertumbuhan akan kesadaran hubungan ketiganya ini mendatangkan pencarian untuk perusahaan yang ramah terhadap para stakeholder serta dunia ekonomi yang lebih ramah pada para stakeholder. Nah, kemudian tinjauan sastra internasional tentang merger dan akuisisi. Ini merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya sangat jarang ada tinjauan sastra internasional atau literatur review yang menghubungkan literatur mengenai para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan merger dan akuisisi. Yang kedua adalah background.
Jadi pada bagian ini akan menggarisbawahi konteks yang lebih luas mengenai literatur yang menghubungkan stakeholder dan juga M&A atau merger dan akuisisi. Sebelum terjadi gelombang merger pertama pada tahun 1895 sampai 1904, para ahli ekonomi telah mawas dan sadar akan adanya perubahan ekonomi, sosial, dan politik pada saat itu. Karl Marx menjelaskan, produksi di bawah tangan yang lebih sedikit bisa secara simultan mempengaruhi kemiskinan dan kekurangan banyak orang. Sementara menurut Snapper dan Gulen, merger dan akuisisi adalah sebuah konsekuensi dari fenomena sosial dan juga kadang menjadi area yang terkonstruksi untuk drama sosial dan juga isu-isu sosial. Sementara Wadok dan Graefe beranggapan bahwa saat merger dan akuisisi dilakukan, saham milik pemangku kepentingan atau stakeholder bisa rusak dalam tanda kutip atau terluka akibat adanya merger dan akuisisi tersebut. Sementara Faulkner et al. Atau Faulkner dan kawan-kawan berpendapat bahwa merger dan akuisisi adalah spiralisasi globalisasi sejak pertumbuhan merger dan akuisisi yang pertama. Jadi menurut mereka, merger dan akuisisi adalah produk dari globalisasi. Dan juga menjamurnya merger dan akuisisi pada era tersebut juga tersebabkan oleh globalisasi. Sejarah riset mengenai M&A atau merger dan akuisisi. Agar memahami kenapa peneliti itu memutuskan untuk melakukan eksplorasi, mengeksplor konsekuensi M&A yang luas. Jadi sangat berguna untuk melihat bagaimana riset merger dan akuisisi ini akhirnya menjadi sebuah bidang khusus yang memang ditujukan untuk sebagai bahan penelitian. Berdasarkan penelitian Cartwright, merger dan akuisisi ini telah terjadi sejak akhir abad ke-19. Namun, studi akademis dan risetnya baru mulai bermunculan 60 tahun kemudian setelah akuisisi pada abad 19 itu. Jadi pada akhir abad 19 itu, merger dan akuisisi itu telah menjadi hal yang wajar. Banyak perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, namun belum ada penelitian pada abad tersebut. Kemudian masuk ke tahun 1960, riset yang dilakukan pada bidang merger dan akuisisi itu fokus kepada managing dan juga strategizing. Jadi hanya fokus ke strategi dan manajemennya saja. Kemudian tahun 1970, merger dan akuisisi akhirnya ditentukan sebagai sebuah bidang untuk mempelajari strategik dan finansial. Tahun 1970 itu barulah merger dan akuisisi itu diteliti aspek-aspek strategis dan finansialnya. Kemudian pada tahun 1980, risetnya itu berfokus pada research atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses merger dan akuisisi. Kemudian barulah pada tahun 1984 sampai 2012 ada perubahan signifikan yang terjadi pada riset mengenai merger dan akuisisi atau M&A ini. Ada pendekatan teoritikal ekonomi dan keuangan untuk menjadikan riset merger dan akuisisi ini mengarah ke pengetahuan mengenai pengetahuan organisasi dan juga sumber-sumber yang berdasarkan perspektif pengetahuan dan juga kapabilitas. Nah, begitulah sejarah riset mengenai M&A atau merger dan akuisisi dari yang sebelumnya tidak diteliti sama sekali hingga sekarang sudah bisa diteliti dan ditemukan dalam berbagai bidang. Nah, dengan adanya penelitian merger dan akuisisi ini di berbagai bidang disiplin ilmu, salah satu hasilnya adalah pengklasifikasian secara beragam. Salah satu contohnya dari keempat yang peneliti ini, di mana menurut Haspeslak dan Jamieson terdiri dari 4 aliran pemikiran konseptual merger dan akuisisi yang terdiri dari pasar modal, di mana pasar modal ini untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua ada strategi, di mana strategi ini untuk mengatasi dampak merger dan akuisisi pada perusahaan dari perspektif perencanaan strategis dan kinerja strategis. Yang selanjutnya ada sekolah perilaku organisasi, di mana mempelajari cara mengatasi implikasi perilaku merger dan akuisisi. Dan yang terakhir ada proses sekolah, di mana mempelajari tentang mengatasi proses merger dan akuisisi itu sendiri sebagai faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. Lalu menurut Larsen dan Finkelstein terdiri dari 4 juga. Yang pertama keuangan, kedua strategi, yang ketiga ekonomi, yang keempat teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada Chadwick dan kawan-kawan,
yang membagi ke dalam 3 identifikasi. Yang pertama keuangan, strategi, dan yang terakhir manajerial atau perspektif manusia. Dan terdapat juga menurut Faulkner dan kawan-kawan, di mana juga membaginya ke dalam 3. Yang pertama perilaku organisasi, yang kedua manajemen strategis, dan yang terakhir finansial atau sosiokultural. Dalam silos disiplin teridentifikasi kekurangan dalam penelitian merger dan akuisisi dalam berbagai bidang. Yang pertama, kurangnya integritas antar bidang. Kurangnya integritas antar bidang ini telah diidentifikasi sebagai batasan karena mencegah penelitian merger dan akuisisi mencapai sintesis dinamis. Walaupun dalam penelitian berbagai bidang disiplin ilmu ini telah mencapai aspek-aspek penting merger dan akuisisi, tetapi dengan mengorbankan pengembangan pemahaman yang lebih holistik tentang apa yang mereka telah punya. Selanjutnya, kekurangannya adalah membutuhkan pendekatan yang lebih pluralis. Konstruksi merger dan akuisisi bersifat multidimensi dan lintas disiplin, serta penelitian berbasis disiplin tunggal dan satu dimensi. Hanya menghasilkan sebagian pemahaman fenomena. Namun, merger dan akuisisi ini merupakan fenomena multilevel, multidisiplin, dan multistage, sehingga merger dan akuisisi membutuhkan pendekatan yang lebih pluralis dengan kerangka integratif. Penelitian merger dan akuisisi pada perspektif keuangan yang dilakukan oleh sarjana berfokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham dan sebagian besar mengabaikan pemangku kepentingan lainnya. Lalu Tinci mencatat bahwa spesialis keuangan berpegang pada tradisi neoklasik bahwa merger dan akuisisi adalah proses pasar yang mengalokasikan sumber daya cadangan untuk penggunaan yang paling efektif dan mencoba membuktikan dengan menganalisis reaksi pasar saham terhadap pengumuman merger dan akuisisi. Menurut Halebelian dan teman-teman 2009 menemukan bahwa penelitian merger dan akuisisi dari sarjana keuangan beroperasi terutama melalui lensa teori keagenan dengan fokusnya pada penciptaan kekayaan pemegang saham dan efek merger dan akuisisi pada pemangku kepentingan. Lalu, penelitian ini dibuktikan dengan pencarian online dengan mengetikkan kata kunci akuntansi dan keuangan, sehingga pencarian online ini menghasilkan 33 artikel yang sebagian besar hasilnya berpusat pada pemegang saham. 9 diantaranya memiliki fokus kepada pemangku kepentingan non pemegang saham seperti pemerintah, pelanggan atau kompetisi, direktur. Lalu penelitian ini yang dilakukan di luar pendekatan keuangan. Menurut Tinci juga mencatat bahwa ada skeptisme tentang efisiensi alokasi pasar dan profitabilitas merger dan akuisisi. Lalu menurut Kedward dan Schonberg, ada jembatan metodologis yang harus dilewati untuk lebih menghubungkan model kinerja akuisisi yang diadopsi dalam literatur keuangan dan strategi dengan wawasan manusia dan organisasi dari studi perilaku. Jadi terdapat 2 penelitian yang dilakukan di luar perspektif keuangan, yaitu teori agensi. Selanjutnya ada metodologi. Pada bagian metodologi ini akan diuraikan tentang pendekatan metodologis yang digunakan dalam meninjau literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi. Di bagian ini akan dijelaskan tentang yang pertama tinjauan pustaka atau Structure Literature Review yang disingkat dengan SLR, dan yang kedua ada pemilihan publikasi untuk ditinjau. Selengkapnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Itu selanjutnya tinjauan pustaka terstruktur atau Structure Literature Review yang disingkat dengan SLR. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SLR, di mana SLR adalah metode eksplisit atau metode yang secara jelas
merupakan gambaran apa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa secara sistematis keadaan penelitian dan kritik. Menurut Massaro dan kawan-kawan, mengklaim bahwa SLR menyingkatkan tinjauan literatur tradisional, di mana hasilnya dapat bervariasi karena kurangnya ketelitian. Dengan menggunakan seperangkat aturan eksplisit menawarkan lebih sedikit bias dan lebih banyak transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan dan langkah teknik validasi dan reliabilitas. Pertanyaan penelitian yang berasal dari SLR berbeda dari tinjauan kepenulisan tradisional, serta SLR memungkinkan pemeriksaan literatur yang lebih luas. 3 pertanyaan di bawah itu merupakan mengikuti dari Massaro, lalu dimodifikasi tentang 3 pertanyaan penelitian standar dan saling keterkaitan seputar wawasan, kritik, dan redefinisi transformatif. Untuk pertanyaan pertama di sini untuk mengidentifikasi sejarah penelitian semacam itu dan bagaimana penelitian sebelumnya berkontribusi pada keadaan saat ini, serta sebagai dasar untuk mengkritik penelitian. Dan pertanyaan kedua ini didasarkan pada analisis kritis dan fokus literatur yang ada dan dibangun di atasnya, serta berinteraksi dengan wawasan. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan redefinisi transformatif. Ini menyatukan kedua pertanyaan sebelumnya, di mana wawasan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sastra berkembang, kritik membantu menghindari miopi dengan melihat secara keseluruhan, dan redefinisi transformatif membantu menghindari hiperkritik dan menawarkan jalan. Selanjutnya ada pemilihan publikasi untuk ditinjau. Dalam memilih publikasi untuk ditinjau ini, peneliti menggunakan metode 3 langkah untuk memilih dan meninjau publikasi, baik di artikel, jurnal, maupun buku, yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi. Untuk langkah pertama, peneliti menggunakan Google Cendekia, dan langkah kedua menggunakan Skimago Journal Country Rank atau yang disingkat dengan SJR, dan selanjutnya langkah ketiga menggunakan Google Scholar. Untuk langkah pertama, mengapa peneliti menggunakan Google Cendekia? Karena mereka beranggapan bahwa Google Cendekia merupakan sumber data berharga untuk menilai dampak saat melakukan SLR dan dapat membantu memberikan wawasan dan kritik yang berharga terhadap isu-isu spesifik dalam bidang penelitian. Pada langkah ini, dalam Google Cendekia, peneliti mengetikkan 3 kata kunci. Yang pertama, penggabungan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, akuisisi dan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, pengambil alihan dan pemangku kepentingan, serta merger akuisisi dan pemangku kepentingan. Pada Google Cendekia ini terdapat 50 data yang ditemui. Pada langkah pertama ini yang dilakukan di Google Cendekia, pertama diteliti. Jika relevan, maka abstrak makalah akan dilihat dan temuan dibuka. Jika masih relevan, maka melihat ke dalam makalah itu sendiri untuk memastikan publikasi tersebut dapat dipertimbangkan secara bermakna untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penilaian merger akuisisi. Lalu langkah kedua, memperluas pencarian menjadi jurnal. Dalam langkah kedua ini mereka mencari pada SJR atau Skimago Journal dan Country Rank. Dalam SJR ini dicari 3 bidang studi. Yang pertama, strategi dan manajemen, bisnis manajemen dan akuisisi, dan manajemen bisnis dan internasional. Lalu ketika telah muncul jurnal-jurnal yang sesuai dengan kata kunci yang dicarikan tadi, maka mereka akan melakukan langkah yang
Sama seperti langkah 1 melihat abstraksi, ketika masih relevan maka akan membuka makalah tersebut. Lalu beralih pada langkah 3 yang dilakukan pada Google Scholar. Langkah ketiga ini digunakan untuk lebih meningkatkan keandalan data. Pencarian digunakan untuk melengkapi pencarian pada kata kunci Google Cendekia dan daftar jurnal SCR. Jadi langkah ketiga ini untuk menyempurnakan apa yang telah mereka dapatkan. Proses seleksi dan peninjauan 3 langkah ini mengungkapkan sampel publikasi yang relevan, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang sejauh mana publikasi yang dipilih menghubungkan pemangku kepentingan dan merger akuisisi. Melalui 3 langkah ini, total 75 publikasi diidentifikasi untuk digunakan dalam SLR. 75 publikasi ini membentuk sampel yang digunakan untuk menyortir data. 3.3 Pengurutan data. Dengan menggunakan 75 publikasi, tema yang sesuai diidentifikasikan, kemudian dikumpulkan, lalu tinjauan pustaka terstruktur yang ada dikodei dengan menggunakan pengkodean secara manual. Mengapa dilakukan? Untuk memastikan artikel yang dicari sesuai dengan yang dicari dan kata yang memiliki arti kata yang sama dengan penggabungan, akuisisi, pengambil alihan, dan M&A atau merger dan akuisisi atau sejenisnya dapat teranalisis. Kemudian, berdasarkan garis waktu yang ada, banyaknya publikasi yang menyebutkan 4 jenis kategori, yaitu penggabungan, akuisisi, pengambil alihan, dan M&A atau merger dan akuisisi yang ada disajikan dalam tabel seperti berikut. Tabel ini menggunakan kurun rentang 5 tahun sebagai rataan tren. Kemudian, dari data yang sudah ditemukan, dihasilkan tabel sebagai berikut, yaitu sebagai hasil dari SLR atau tinjauan pustaka terstruktur dengan beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori A yang berisi pemangku kepentingan yang ditulis dalam proses M&A, sedangkan untuk kategori B sendiri untuk pendekatan analitik dalam SLR yang dipertimbangkan dalam hal-hal yang terkait dengan pemangku kepentingan yang ada dalam A. Yaitu untuk kategori C yang menunjukkan berbagai metode penelitian yang digunakan dalam SLR atau tinjauan pustaka terstruktur yang digunakan sebagai penentu apakah ada metode yang lebih dominan dari berbagai artikel yang ada, dan kategori D sebagai penghubung pemangku kepentingan dengan penelitian yang ada untuk menentukan disiplin akademi atau materi yang telah diajarkan dalam buku atau sekolah yang mendokumentasikan artikel yang ada. Selanjutnya, pada bab 4 yaitu wawasan dan kritik. Setelah disajikannya hasil SLR pada bagian 3, pada bagian 4 ini, wawasan dan kritik dengan pemeriksaan 5 kategori yang tercermin pada gambar 1 dan tabel 1 pada bagian 3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu dihubungkan dengan 2 pertanyaan yang sudah ada pada penelitian ini, yaitu bagaimana penelitian yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger dan akuisisi berkembang. Lalu yang kedua, apa yang menjadi fokus dan kritik dari literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dan merger serta akuisisi. Pada bagian 4.1, yaitu pengembangan penelitian, berdasarkan data kuantitatif ditunjukkan bahwa pada gambar publikasi, M&A yang ada pada data 3.3 yang diambil pada 5 tahun sebagai rataan tren terbaru menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan dalam penelitian yang serupa, yaitu sejak tahun 1990-an, di mana berarti penelitian yang ada berhubungan atau menghubungkan pemangku kepentingan dengan merger serta akuisisi yang ada pada praktik yang ada. 4.2 yaitu pemangku kepentingan. Dalam artikel tersebut telah dianalisis bahwa berbagai publikasi artikel yang ada menerapkan analisis menyeluruh untuk merger dan akuisisi dengan menggabungkan berbagai kelompok pemangku kepentingan dari 10 kelompok yang ada. Namun, tidak ada yang menganalisis secara keseluruhan 10 kelompok tersebut dengan penggabungan 4 kelompok pemangku kepentingan yang telah ada pada A1 dan A7 pada tabel yang telah saya sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa jika peneliti merger dan akuisisi yang ada berfokus pada satu pemangku kepentingan, misalnya dalam pemegangan saham, maka dokumentasi yang ada pada pemangku kepentingan pemegang saham akan dengan baik terdokumentasi dalam literatur atau artikel yang telah ada. 4.2 Pendekatan analisis. Setelah mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang dianalisis dalam penelitian M&A, hal ini menarik untuk mengkaji tentang apa pemangku kepentingan ini diteliti. Dengan memeriksa pendekatan analisis yang diadopsi dalam kelompok SLR, fokus dan kritik yang lebih bernuansa dan eksplisit muncul tentang apa yang sedang dan apa yang tidak dianalisis dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan penelitian M&A. Secara khusus, peneliti memeriksa hubungan pemangku kepentingan dalam penelitian M&A dengan mengidentifikasi 7 pendekatan analisis yang diadopsi dalam publikasi SLR berkode B1-B7 pada tabel 1. Ini memfasilitasi apresiasi yang lebih rinci tentang kesenjangan penelitian mengenai bagaimana pemangku kepentingan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi M&A. 4.3.1 B1-B3 Pemangku kepentingan dan hubungan. Kepentingan relatif dari pemangku kepentingan dan hubungan dalam publikasi SLR diperoleh dengan menggunakan pemangku kepentingan B1, hubungan atau relasi B2, dan gabungan dari kedua kata ini atau B3 dalam judul, abstrak, atau kata kunci dari setiap publikasi SLR. Untuk bab buku, pendahuluan dipindai untuk kata-kata ini. Pemangku kepentingan ini sendiri muncul di 45 publikasi atau 60%. Mencerminkan bahwa sedikit lebih dari setengah publikasi SLR memiliki fokus terhadap pemangku kepentingan. Tidak mengherankan mengingat kriteria pemilihan SLR yang diuraikan di atas, termasuk pemangku kepentingan. Lalu B2, relasi atau hubungan, muncul di 14 publikasi, tetapi ketika dikaitkan dengan pemangku kepentingan, tercermin dalam B2 muncul 11 kali, yakni 15%. Menyempurnakan ini lebih lanjut, B3 menunjukkan pemangku kepentingan dan hubungan muncul dalam 7 publikasi. Ini menggarisbawahi kurangnya analisis yang mengkaji konsep hubungan dalam literatur yang menghubungkan pemangku kepentingan dengan M&A. Terlepas dari beberapa pengakuan tentang hubungan pemangku kepentingan dengan M&A, literatur dibatasi dengan memahami hubungan antara pemangku kepentingan dengan M&A, terutama sebagai statis, gagal dalam menangkap kekuatan, dinamika, serta proses yang terlibat dalam hubungan ini. Akuisisi bersifat strategis, kompleks, terjadi secara sporadis, dan mempengaruhi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang keterlibatannya terbagi secara temporal dan fungsional. Faktor-faktor ini menghasilkan proses akuisisi yang terputus-putus dan terfraksinasi menurut Jamieson dan Sitkin tahun 1986 pada halaman 161. Lalu menurut Anderson et al. Tahun 2013, pendekatan multis pemangku kepentingan memiliki potensi untuk membuat konflik yang saling bertentangan dan taruhan yang terlihat mengganggu. Lalu menurut Stott et al. Tahun 2013, peneliti harus mempertimbangkan bagaimana pemangku kepentingan mengubah cara mereka menggunakan kekuasaan dan mekanisme bagaimana kekuasaan digunakan dalam berbagai jenis transaksi. Nah, pemeriksaan SLR ini pada peneliti terhadap hubungan pemangku kepentingan menunjukkan kekurangan tersebut belum diatasi. 4.3.2 B4 Aplikasi hermeneutika.
Untuk menunjukkan secara lebih rinci potensi kesenjangan penelitian seputar hubungan pemangku kepentingan dan penelitian M&A, peneliti memeriksa sejauh mana penelitian M&A menerapkan hermeneutika atau B4. Didasarkan pada konsep hubungan dan bagian-bagian yang datang bersama secara keseluruhan, hermeneutika menurut Heidegger tahun 1927 dapat digunakan untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menggabungkan bidang penelitian. Hermeneutika ini dapat memunculkan secara lebih eksplisit jaringan hubungan yang kompleks antara keseluruhan atau fenomena M&A dan bagian-bagian pemangku kepentingan dari fenomena M&A. M&A ini sendiri secara alami bersifat hermeneutik dalam menata kembali bagian-bagian pemangku kepentingan. Hanya 2 publikasi SLR yang menyebutkan hermeneutika atau B4, yakni menurut Stock dan kawan-kawan tahun 2013, menyerukan beberapa metodologi termasuk hermeneutika untuk mempelajari sistem organisasi yang kompleks seperti M&A. Mereka tidak mengembangkan konsep hermeneutika, mengakui tinjauan paradigma ini di luar cakupan jurnal mereka. Lalu yang kedua menurut Berglund tahun 2012, menerapkan hermeneutika untuk membahas perubahan peran pemegang saham di sekitar pemangku kepentingan lain selama M&A. Tetapi, membatasi ini untuk menjelaskan secara singkat proses metodologi umum yang tidak secara eksplisit diintegrasikan ke dalam penelitian. Tak satu pun dari kedua jurnal ini mengembangkan atau menerapkan hermeneutika untuk memahami sifat kompleks, dinamis, serta proses hubungan antara pemangku kepentingan dengan M&A. 4.3.3 B5-B7 hubungan multi arah, intra dan antar pemangku kepentingan. Cara lain untuk membongkar kompleksitas hubungan antara pemangku kepentingan dengan M&A adalah dengan memahami hubungan pemangku kepentingan dalam M&A sebagai hubungan multi arah, antara dan di antara pemangku kepentingan. Untuk tujuan ini, peneliti memeriksa sejauh mana literatur membahas aspek multi arah B5, antar pemangku kepentingan B6, dan intra pemangku kepentingan B7. Dari hubungan pemangku kepentingan ini, semua publikasi SLR mengacu pada dampak M&A terhadap pemangku kepentingan. Tidak semua mengakui hubungan pemangku kepentingan dalam M&A sebagai hubungan multi arah, antara atau di antara pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan hubungan pemangku kepentingan multi arah dapat menunjukkan sejauh mana literatur mengakui bahwa pemangku kepentingan tidak hanya dipengaruhi secara searah oleh M&A, tetapi juga mempengaruhi M&A tersebut. B5 sendiri mencerminkan bahwa terdapat 24 publikasi atau 32% mengakui bahwa pemangku kepentingan mempengaruhi M&A. Lalu, meneliti hubungan antara pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana publikasi SLR melihat hubungan antara kelompok pemangku kepentingan. B6 mencerminkan bahwa 42 publikasi atau 56% mengakui beberapa hubungan antara pemangku kepentingan. Dari jumlah tersebut, 10 melibatkan analisis pemegang saham atau pemangku kepentingan, dan 11 melibatkan pemangku kepentingan selain manajemen fokus perusahaan atau pemegang saham. Hal ini mencerminkan dominasi penelitian tentang hubungan pemangku kepentingan hingga M&A berada di sekitar hubungan antara pemangku kepentingan dengan manajemen fokus atau perusahaan. Selanjutnya yaitu meneliti hubungan antar pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana publikasi SLR menganggap kelompok pemangku kepentingan ini tidak homogen. Hanya terdapat 11 publikasi atau 15% yang membedakan hubungan dalam kelompok pemangku kepentingan atau B7. 5 diantaranya membedakan kepentingan karyawan yang berbeda termasuk manajer. Sehingga sebagian besar publikasi memperlakukan kelompok pemangku kepentingan utama sebagai homogen, gagal untuk membedakan heterogenitas kepentingan dan kekhawatiran dalam kelompok pemangku kepentingan ini. Analisis terhadap berbagai pendekatan analisis yang diadopsi dalam SLR ini mengungkapkan bahwa literatur gagal dalam memahami secara eksplisit hubungan antara pemangku kepentingan dengan M&A. Peneliti gagal melihat hubungan pemangku kepentingan sebagai bagian dari keseluruhan fenomena M&A. Juga ada kesenjangan penelitian dalam memahami hubungan pemangku kepentingan dalam M&A sendiri sebagai hubungan multi arah, antara atau di antara pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Bayu Ardana, NPM 1901301029. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian
yang digunakan untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A adalah yang pertama, studi kasus, yang kedua adalah studi empiris, yang ketiga adalah komentar dan sudut pandang, yang keempat adalah tinjauan pustaka. Nah, dari hasil pengumpulan data dari SLR, maka dapat dikumpulkan 25 studi kasus, 23 komentar, 22 studi empiris, dan 5 tinjauan pustaka. Rentang waktu yang dipakai adalah 3 dekade 3 tahun sampai bulan Agustus 2019. Tepatnya tahun 1986 hingga tahun 2019 bulan Agustus 2019. Metode penelitian yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus mencakup analisis tekstual, wawancara, dan kombinasi keduanya. Nah, studi kasus semakin banyak digunakan untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A. Nah, dari 25 studi kasus yang diidentifikasi dalam SLR, 18 telah diterbitkan sejak tahun 2009. Nah, data SLR mengungkapkan bahwa studi kasus mencakup sepertiga dari publikasi yang mengambil pendekatan pemangku kepentingan untuk penelitian M&A yang mencerminkan kekuatan penjelas penelitian kasus untuk memahami M&A dengan berbagai pertanyaan, penelitian, dan pendekatan metodologis. Penelitian yang selanjutnya adalah komentar. C2 mencakup komentar dan editorial. Nah, 7 komentar diterbitkan sebelum tahun 1993 dan 5 komentar lagi sejak tahun 2014. Nah, dari 4 metode penelitian telah diidentifikasi dalam tabel 1, komentar adalah satu-satunya kategori yang penggunaannya telah menurun. Metode penelitian yang selanjutnya adalah studi empiris. Studi empiris mencakup surveilan kasus, kuesioner wawancara, pengambilan sampel, dan penelitian berdasarkan analisis regresi. Nah, penggunaan penelitian empiris non-studi kasus untuk menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M&A merupakan perkembangan yang baru. Metode penelitian yang terakhir adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mencakup tinjauan terstruktur dan induktif yang mengidentifikasi arah dalam penelitian. Nah, terdapat 5 tinjauan pustaka M&A dalam SLR, yaitu yang pertama adalah Halab-Linet al. tahun 2009 meninjau temuan empiris M&A dari manajemen, ekonomi, dan keuangan, menemukan sebagian besar penelitian M&A beroperasi secara eksplisit atau implisit melalui lensa teori agensi dengan fokusnya pada penciptaan kekayaan pemegang saham. Yang kedua adalah berdasarkan artikel M&A yang diterbitkan dalam jurnal manajemen antara tahun 1963 dan 2009, Cartwright al. tahun 2012 menemukan topik terkait strategi mencakup 61% artikel dan topik terkait manajemen 32%. Mereka menyimpulkan bahwa penelitian memiliki strategi dan angka yang bias, metode tradisional dan fokus deskripsi, realis, dan pengambilan non-kritis, fokus kuantitatif atau kualitatif, peran peneliti pasif, dan perspektif eksternal. Yang ketiga adalah Das dan Kapil tahun 2012 mempertimbangkan penjelasan yang berbeda untuk kinerja M&A dan menemukan berbagai dimensi kinerja, menjelaskan mengapa suatu organisasi dipandang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda dan ada kesenjangan antara harapan pemangku kepentingan dan organisasi. Yang keempat, menyoroti kelangkaan tinjauan literatur interdisipliner tentang M&A. Menurut Gomez al. 2013 memberikan tinjauan literatur induktif yang mencakup kontribusi disiplin dari perspektif strategis, ekonomi, organisasi sosial, dan perilaku. Mereka menemukan hubungan dinamis antara perspektif yang berbeda tentang M&A dan bahwa faktor penentu keberhasilan itu penting. Yang kelima,
Stahlet al. tahun 2013 mensintesis temuan dari penelitian tentang integrasi sosiokultural dan sumber daya manusia dalam M&A dan menyimpulkan ada kebutuhan untuk belajar dari literatur selain M&A tradisional dan mendiversifikasi desain dan metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saifuddin, NPM 139. Di sini saya akan membahas mengenai disiplin penelitian. Nah, disiplin penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dalam menghubungkan pemangku kepentingan dan penelitian M dan A, serta menentukan apakah terdapat disiplin tertentu yang mendominasi publikasi SLR menurut pernyataan Han dan Cohen 2013. Nah, menurut artikel jurnal, disiplin ilmu diidentifikasi sebagai disiplin utama jurnal. Sedangkan menurut buku, disiplin diidentifikasikan oleh disiplin utama yang diadopsi dalam bab buku tersebut. Menurut Helebian dan kawan-kawan tahun 2019, mereka mengemukakan bahwa disiplin manajemen dan keuangan menghasilkan sebagian besar penelitian-penelitian M dan A. Nah, pada perspektif dan tujuan yang berbeda-beda. Penelitian manajemen berfokus pada perluasan dan pengembangan teoritis. Sedangkan penelitian keuangan menekankan pada ketelitian empiris dan statistik deskriptif. Tidak heran bahwa temuan pada jurnal ini berbeda dengan Helebian dan kawan-kawan pada tahun 2019, karena berfokus pada pemangku kepentingan dan berfokus pada penelitian kuantitatif di bidang ekonomi, akuntansi, dan keuangan. Nah, temuan strategi ini hanya menyumbang 11% dari disiplin penelitian, di mana hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang menghubungkan dengan pemangku kepentingan sebagai disiplin strategi. Nah, selain itu, publikasi akuntansi dan keuangan ini mengabaikan pemangku kepentingan dan M dan A. Dari 3 jurnal akuntansi atau keuangan, hanya 5 yang menerbitkan artikel dengan pemangku kepentingan sebagai penghubung. Nah, kelima artikel tersebut menyertakan pemegang saham dan karyawan dalam analisis mereka. Selain itu, disiplin manajemen dan etika menyumbang 60% dari publikasi SLR, yang membedakan antara cabang teori pemangku kepentingan etis dan manajerial. Berdasarkan etika pemangku kepentingan, berhak diperlakukan adil dan pertimbangan atas hak yang dimiliki. Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus dikelola dengan baik apabila bisnis ingin bertahan lama, karena pemangku kepentingan ini berdampak pada strategi dari perusahaan tersebut. Nah, pada tabel disiplin penelitian di samping, dapat kita lihat bahwa penelitian mengenai manajemen berada di posisi paling atas dalam tahun-tahun terakhir, yang disusul dengan etika, bisnis, strategi, dan yang terakhir yaitu akuntansi. Pada 4.6 yaitu arah penelitian ke depan. Nah, yang pertama yaitu didominasi oleh analisis yang searah dengan mempertimbangkan efek M dan A sebagai pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu berfokus pada hubungan kecil antara pemangku kepentingan dan organisasi dengan fokus mengabaikan pemangku kepentingan yang lainnya. Yang ketiga yaitu berorientasi pada penelitian kelompok pemangku kepentingan yang sebagian besar tidak dikelompokkan. Nah, yang keempat yaitu untuk mendapatkan secara lebih eksplisit hubungan yang kompleks secara keseluruhan. Nah, hubungan pemangku kepentingan dalam M dan A tidak linear dan rasional, berkembang di sepanjang dimensi yang berbeda dan saling terikat dalam pola yang kompleks dan melibatkan orientasi pemangku kepentingan yang beragam. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulannya ditemukannya kemajuan pada literatur untuk menghubungkan M dan A, serta penelitian mengenai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa wawasan mengenai bagaimana pemangku kepentingan digunakan sebagai pemahaman secara implikasi sosial, politik, dan yang lebih luas dari M dan A.
yang memungkinkan para praktisi dan peneliti dapat mengantisipasi kemunduran dalam penelitian di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.